Gimana caranya selain kita berakhlak mulia supaya Allah Subhanahu wa taala nge-like postingan keislaman kita. Salat kita Allah like, puasa kita Allah like, taklim kita Allah like, kalimat-kalimat kita Allah, captionnya kita tuh Allah like. Gimana caranya? Kita harus mengatakan itu dengan hati. Ketika kita bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Coba rasakan, kita ngerasa Allah itu cukup nggak sih? Kalau belum cukup, ulang lagi. Kenapa kalimat-kalimat zikir disuruh ulang-ulang? Bukan sekedar pahala. Itu mah insya Allah kalau kita ikhlas berpahala. Tapi ada pesan lain selain pahala. Yaitu pesan harus ada repetitive magic power. Harus ada pengulangan supaya lebih kerasa di dalam hati kita. Hasbi Allah. Oh, belum berasa. Hasbi Allah, belum berasa. Hasbi Allah. Kayak gitu terus sampai kayak kita mengukir hati kita dengan kalimat itu. Pertama kita ukir kan nggak terlalu jelas tuh tulisannya. Ukir lagi, ukir lagi sampai benar-benar mantap di hati kita. Hasbi Allah artinya cukup Allah, yang lain saya nggak butuh. Butuh Allah doang gitu. Kalau saya dekat kepada yang lain bukan karena saya butuh sesuatu dari dia, karena saya pengen berbuat baik kepada dia. Kita dekat sama manusia karena kita pengen memberi kebaikan untuk manusia, bukan karena ada maunya. Kalau ada maunya mah dengan Allah aja. Hasbi Allah, cukup Allah untuk saya. Kalau udah terukir di dalam hati, maka kalimat caption hasbi Allah wa ni'mal wakil, nanti Allah langsung nge-like. Langsung Allah mention Jibril dan malaikat-malaikat. Sehingga semuanya akan menambah followers kita dan mendoakan kita. Dengan hati ngomongnya. Baca Al-Quran juga dengan hati. Kita berzikir dengan hati. Kita sholat, yang kita baca di dalam sholat itu, coba dirasakan dengan hati. Pakai hati deh. Kalau kita komunikasi sama Allah itu harus dari hati. Walaupun bibir kita nggak baik dalam berucap, kalau hati kita baik, Allah tuh akan tahu bahwa kita ini orangnya baik banget. Kalau dengan manusia aja kadang harus pakai hati ya. Kalau nggak, tetap aja ada getar yang nggak berasa sama dia. Apalagi dengan Allah. Jadi komunikasi dengan Allah itu zahir, batin. Gak cukup zahir aja. Kalau dengan manusia, zahir kadang dia udah bisa menyimpulkan. Kalau dengan Allah, kalau nggak terlibat batinnya, Allah nggak akan menilai apapun dari ucapan kita. Kita bilang, Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung, misalnya. Benar nggak kita yakin bahwa ayat yang kita baca itu benar? Shadaqallah. Atau kita, Shadaqallahul Azim cuma di lisan, di hati kita. Masa gini ya ayatnya? Kok gini sih ayatnya? Masih ragu-ragu. Raib, masih merasa bahwa itu ayat nggak benar banget gitu. Atau masih perlu dipelajari lagi benar atau tidaknya. Maka Shadaqallahul Azim kita itu cuman pencitraan di lisan. Kan sekarang orang kalau di Indonesia memaknai Shadaqallahul Azim itu bagian dari bacaan sholat ya. Bagian dari bacaan Al-Quran ya. Jadi kalau baca Al-Quran tutup Quran, belum Shadaqallah terus ditegur sama temannya. Kok belum Shadaqallah? Karena dianggap Shadaqallah itu bagian dari bacaan Al-Quran. Padahal Shadaqallah itu bukan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran, Al-Quran. Kalau Shadaqallah itu kalimat tasdik. Membenarkan apa yang kita ucapkan. Membenarkan bacaan-bacaan yang kita baru baca dari ayat-ayat Allah. Tasdik, membenarkan. Benar, saya yakin sekarang dengan semua ayat-ayat Allah. Itu baru namanya Shadaqallahul Azim. Jadi bisa aja kita baca ayat gini. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul Azim. Itu udah cukup. Daripada orang yang Shadaqallahul Azim. Tapi dengan ayatnya dia ragu-ragu. Maka berarti Shadaqallah tadi adalah pencitraan. Makanya coba katakan Shadaqallah itu dengan hati. Shadaqallahul Azim. Benar banget nih ayat nih. Kalau kita baca satu ayat, wah ini benar banget. Shadaqallahul Azim banget nih. Shadaqallahul Azim banget. Baca ayat Alif Lam Mim. Wah, nih Shadaqallahul Azim banget. Apanya yang Shadaqallahul Azim? Ya Alif Lam Mim. Kamu ngerti? Enggak sih. Karena nggak ada yang ngerti juga kan. Cuma Rasulullah yang ngerti dengan seizin Allah. Kita mah nggak ngerti. Itu ayat mutasyabihat. Tapi benar nih, ini ayat Allah. Gitu aja. Allah bilang, Ya ayyuhalladzina amanu. Ada apa ya Allah? Ada apa? Kita perhatian gitu. Begitu Allah sebutkan perintahnya,
Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan suka prasangka. Wah, benar banget. Saya nggak boleh prasangka. Kalau prasangka nggak nyaman dengan hubungan dengan siapa aja. Tetap aja curiga. Yang ini salah, yang itu salah. Curiga aja. Astagfirullahaladzim banget nih. Saya nggak mau prasangka. Udah aja. Lempeng. Nggak ada prasangka-prasangka buruk kepada orang lain. Begitu ada orang teman kita yang datang ke kita, kita berprasangka baik pada dia. Oh, dia ternyata masih ingat sama saya misalnya. Terus dia sapa kita, ngobrol sama kita, alhamdulillah ternyata dia orangnya baik banget. Begitu dia uzur atau dia izin, kita berprasangka baik. Oh, mungkin dia ada urusan yang darurat nggak bisa datang. Bukan, oh dia mau orangnya suka ingkar janji wae. Nah ini berarti zon berprasangka buruk. Benar nih ayat. Itu aja terus. Jangan pas kita baca ijtanibu katsiran minadh-dhann. Janganlah kalian banyak berprasangka. Nggak gitu juga sih. Kadang-kadang prasangka dibutuhkan juga. Nah, berarti kita nggak shadaqallahul azim. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Jangan kalian makan riba. Mana ya? Nah, ini nggak shadaqallahul azim. Kalau shadaqallahul azim, wah benar nih ayat. Terus gimana caranya? Aduh, saya harus harus cari pekerjaan yang tidak ada ribanya. Kalau saya misalnya punya bisnis, saya nggak boleh menghutangkan kepada teman saya, terus dengan akad saya harus dibayar sekian nambah gitu, nggak boleh. Tapi kalau dia mau nambah sih, itu mah kesadaran dia aja. Misalnya, kita nggak usah akad ya, kamu mau minjam berapa? 1 juta. Ya udah, saya mah orangnya nggak mau riba. Tapi kamu tahu kan, sekarang kan uang inflasinya tinggi itu ya. Jadi dia nggak ada akad tapi dia menganjurkan. Sama aja sih sebetulnya. Atau sama kayak ada hadis Nabi, kalau orang berhutang kepada kita, kemudian dia memberikan jaminan, kayak misalnya kendaraan kepada kita, kendaraan itu nggak boleh kita pakai. Kalau kita pakai kendaraan itu tanpa izin dia, berarti ini ribanya nih. Ribanya adalah memakai kendaraan, kecuali dia mengizinkan, kendaraannya daripada diparkirin doang di depan rumah dan nggak dinyala-nyalain, akhirnya nanti dia rusak, mending saya pakai boleh nggak? Tapi saya sewa niatnya, atau nanti dikurangin dari hutang. Kalau dia bilang nggak apa-apa pakai aja, nggak usah hitung-hitung mah hutang mah lain lagi. Nah ya udah nggak apa-apa kalau gitu, ta'awun, saling tolong menolong. Cuman kalau kita nganggap wah ini kan masih jaminan, terserah saya dong mau dipakai. Pemakaian itu adalah riba. Sehingga Allah tidak memberkahi nanti hubungan kita atau transaksi kita. Ini kita sami'na wa ata'na. Itu artinya shadaqallahul azim. Baru Allah mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Benar nih hambaku yang beriman. Kalau nggak kayak gitu, Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Itu teman-teman, satu, cobalah selaraskan antara postingan Islam kita, syiar-syiar, penampilan, dengan karakter atau akhlak kita. Satu. Kedua, cobalah caption itu dengan hati. Kalau kita bilang subhanallah, itu benar-benar subhanallah di hati kita. Kalau kita bilang shadaqallah, itu benar-benar shadaqallah di hati kita. Kalau kita bilang masya Allah, itu masya Allah di dalam hati kita. Jangan sampai ngelihat cewek cantik, masya Allah. Itu pasti bukan dengan hati, dengan hawa nafsu ya. Berarti nggak selaras di hatinya. Tapi kan cantik, masa nggak boleh bilang masya Allah? Enggak. Kalau cantik dan bukan muhrim kita bilang auzubillah gitu. Ini benar loh. Nanti coba teman-teman baca surat Maryam ya. Gimana Maryam lagi ibadah di mihrabnya, tiba-tiba datang cowok ganteng banget. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Kami utus kepada Maryam roh kami, yaitu Jibril. Lalu Jibril itu menjelma sebagai basharan sawiyya, laki-laki paling keren. Ini terjemah kekinian. Jibril menjelma sebagai laki-laki paling keren. Tinggi, putih, rambutnya sepundak, terus ikal gitu. Campuran antara Arabian sama Spanyol. Wah, ini keren banget. Atau kayak pemain bola Italia. Kalau yang saya dulu masih SMA tuh ada Del Piero misalnya. Itu kan yang keren-kerennya, atau David Beckham. Wah, cowok keren banget dengan penampilan yang badannya gagah dan benar-benar six packs. Kalau buka baju sih, nggak buka baju kan pakai jubah gitu ya. Tapi kan kelihatan rata gitu. Dan nggak nahan nafas juga. Ada yang ratanya nahan nafas. Pengalaman. Kalau lagi jalan di mall,
Kata istri saya, kenapa itu? Nah, nafas biar nyerata gitu. Tapi kalau udah kekenyangan banget, ditahan nafas juga pasti kelihatan. Padahal udah nahan nafas. Nah ini cowok keren banget. Basyaran Sawiya, laki-laki yang sempurna, laki-laki yang keren banget. Datang ke mihrab Maryam, bayangin. Datang ke sebuah ruang yang cuma ada Maryam di situ sendiri. Apa kata Maryam? Aku berlindung kepada Allah darimu. A'udzubillah. Jadi begitu buka Instagram, terus kadang-kadang ada yang nge-mention atau ada yang nge-like. Pas kita periksa yang like siapa aja, ada cewek kayaknya cantik tuh. Auzubillah minasyaitonir rajim. Langsung balik lagi. Bukan berlindung dari dia ya, berlindung dari setan. Karena dia bukan setan. Jadi nggak usah kita auzubillah min hadzal mar'ah. Aku berlindung pada Allah dari perempuan ini. Enggak. Dari setan yang kadang-kadang datang yuwaswis fi sudurin nas. Dengan pencetusnya adalah gambar, foto, segala macam. Makanya perempuan-perempuan nih, nasihat saya sebagai teman ya, kalau kalian nggak posting sesuatu di Instagram, mending pakai foto KTP aja deh. Foto KTP, foto paspor. Kalau foto paspor ada kacamata, disuruh lepas dulu kacamatanya. Lepas kacamata, oh iya. Agak melotot dikit, matanya kurang kelihatan. Nah, udah gitu posting tuh di Instagram, insya Allah selamat. Ya, nggak ada yang nge-like. Kecuali orangnya soleh banget. Ukti, Masya Allah, ini foto paspor diposting, pasti soleh banget kan? Ternyata fitnah juga. Susah menghindari fitnah, dasar jomblo ya. Udah digituin aja masih fitnah. Saking cantiknya cewek. Jadi udah makin melotot tuh makin bidadari. Tahu apa arti bidadari? Di dalam Al-Quran disebut hurul ain. Hurul ain itu artinya yang matanya besar. Tapi bulu matanya lentik. Dan matanya itu mukahal kayak orang bercelak. Itu hurul ain. Kalau yang matanya kecil, gak usah bersedih. Nanti di surga matanya jadi besar tiba-tiba. Allah kasih operasi otomatis. Allah pas bercermin di surga gitu ya. Allah ini kenapa ya matanya saya kok jadi keren gini, gede gitu. Itu hurul. Semua cewek kalau udah masuk surga matanya besar. Di surga tuh nggak ada cewek sipit. Gak ada matanya kecil. Terus mau bibir pipinya cabi gitu. Nggak ada tuh di surga. Semuanya mata besar, pipinya agak-agak kayak tirus gitu, tapi cantik. Apalagi kalau misalnya yang cowoknya, yang misalnya rambut saya nggak tumbuh-tumbuh di depan nih, Ustaz, gimana nih? Nggak ada di surga. Di surga insya Allah semuanya rambutnya lebat. Dan hadisnya jelas ketika mereka berwudu, rambut mereka tidak lagi kusut, menunjukkan rambutnya saking lebat. Nggak ada yang rambutnya segini tuh nggak ada di surga. Aduh Ustaz, nih saya udah pakai uak doyok banyak, nggak tumbuh-tumbuh gitu. Nggak ada. Ya, jadi kalau cewek-cewek mau selamat ya, nggak sampai muncul fitnah, apalagi kalau fitnahnya orang kadang-kadang suka gelap mata kan, saking ngeklik atau baper banget dengan cewek yang di Instagram, akhirnya itu foto di capture, udah gitu di print sama dia dibawa ke paranormal, kan bahaya tuh. Mbah, saya lagi suka sama cewek katanya. Oh ya, maharnya dulu taruh situ. Berapa Mbah? 1 juta aja, nggak usah banyak-banyak, taruh 1 juta. Mana foto ceweknya? Wah, ini anak saya, kata si Mbah. anaknya si Mbah ternyata. Wah, kamu mau melet anak saya gitu. Kan wajah di dunia ini banyak yang mirip Mbah. Namanya siapa? Namanya si Ani. Wah, anak saya itu. Sekolah di SMP itu. Ternyata anak si Mbah. Akhirnya kita yang diguna-guna. Pulang-pulang udah pulang-pulang udah nggak normal gitu ya. Kenapa tuh orang? Nah, ini artinya fitnah kan? Makanya yang paling aman mah kalau nge-posting di Instagram, udah gitu aja. Selfie, tapi serius. Kalau perlu hitam putih. Benar-benar. Jadi benar-benar temponya doloe gitu. Wah, posting. Kalau laki-laki yang diposting misalnya, atau cewek-cewek juga boleh postingnya di belakang, kan banyak tuh posting dari belakang. Jadi yang kelihatan cuma hitam doang kayak ninja gitu kan di belakang. Yang penting kata-katanya boleh lah. Tapi kalau mau posting depan pun sewajarnya. Jangan sampai udah di depan berakting lagi gitu. Gaya-gaya Korea-Korea gitu. Gitu-gitu deh Korea-Korea. Jangan ya. Itu akan membuat fitnah. Fitnah itulah yang kelak jadi merusak perasaan. Sehingga laki-laki yang lihat posting kayak gitu, auzubillah minasyaitonir.
Eh, nah, auzubillah udah aja, jangan auzubillahnya pencitraan. Tadi tuh ada teman gitu ya, dia ada cewek cantik loh, mana? Tanya lagi, mana? Tanya mana? Ah, itu pencitraan. Orang kalau benar-benar dari hatinya atau orangnya jujur nggak gitu-gitu amat. Oh iya 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 biasa aja. Walaupun besoknya ntar dia hafal namanya ntar di poin sendiri. Nyari sendiri, searching. Oh mana nih? Oh ini orangnya. Ini bukan cerita pengalaman pribadi ya. Soalnya waktu saya masih muda dulu nggak ada Instagram, untung gitu. Pas saya masih jomblo nggak ada Instagram. Adanya Friendster. Sama aja. Ini ta'awuznya Maryam itu ta'awuz bukan pencitraan. Allah aja yakin banget sama Maryam itu perempuan yang azra. Azra itu kalau bahasa Inggrisnya Saint. Kan Saint Mary kan bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya Maryam al-Azra. Artinya yang menjaga kesucian. Begitu ada laki-laki keren banget di depannya atau di sebelahnya, di sebuah ruangan mereka berdua doang, dia bilang, "A'udzubillah, aku berlindung pada Allah." Terus nggak mau lihat gini aja. Apain kamu kesini? Saya diutus sama Allah, kata Jibril teh. Ada apa emang? Mulai ada dialog. Tapi itu benar-benar bukan jaim ya, bukan ada apa emang. Ya udah, ini nomor telepon saya. Gak gitu. Maryam orangnya soleha. Kalau kita jaim-jaim tapi ngasih nomor telepon, jaim-jaim tapi tukeran pin misalnya. Ini enggak. Ada apa? Ya Maryam, Allah akan memberikan kepada kamu anugerah seorang bayi yang soleh. Langsung Maryam kaget. Astagfirullahaladzim, bagaimana saya akan punya bayi sedangkan saya tidak kenal seorang lelaki pun, bayangin. Ini kerennya cewek yang bernama Maryam. Dia nggak pernah kenal laki-laki kecuali 2 orang. 3 dengan anaknya. Ayahnya, pamannya, anaknya. Ayahnya Imran, pamannya Zakaria, dan anaknya Isa. Cuma 3 cowok yang dia kenal. Jadi kalau kita periksa telepon Maryam itu nggak ada nomor cowok sama sekali. Nomor kontak cowok nggak ada tuh. Semuanya cewek. Aminah, Fatimah, Halimah, semuanya aja deh. Nggak ada cowok. Tiga-tiganya cowok. Cuma, Zakaria, pamannya, kan Muhrim. Ayahnya Imran, anaknya Isa. Cuma 3 itu nomor cowok. Nomornya Nabi Isa, nomor Zakaria, dan nomor Imran. Coba kita. Cowok semua, cuma 1 cewek. Ibunya sendiri. Yang lain cowok semua. Ini berarti bukan nggak boleh. Cuman ya nggak gitu-gitu amat juga sih. Sama kayak kita nih. Semua nama cowok. Tapi jenis kelaminnya cewek. Kita ganti namanya jadi cowok. Biar nggak dicurigain. Namanya kok ini namanya tuh Andi atau apa. Andi kok pakai jilbab? Kan keluar fotonya tuh, profile tuh. Andi pakai jilbab. Maksudnya Andiah gitu ya. Kayak jilbab. Nah ini menunjukkan Maryam itu soleha banget. Kata Maryam sendiri, saya tidak kenal laki-laki. Gimana saya akan punya anak? Kata Jibril, itulah kebesaran Allah. Kamu tetap akan punya anak walaupun tidak disentuh oleh laki-laki. Satu-satunya perempuan di muka bumi yang dikaruniai anak tapi nggak disentuh, bahkan oleh suami yang halal, cuma Maryam. Saking azra, saking terjaga, saking mulia. Jadi nggak mungkin Maryam itu ngeposting yang macam-macam. Paling-paling postingannya bunga. Cekrek posting. Bunga apa? Kaktus. Hati-hati dengan saya. Kamu tertusuk. Jadi posting bunga kaktus gitu. Jangan bukan orangnya ini posting bunga atau batu atau air apalah alam semesta lah selain dirinya. Walaupun nggak harus gitu-gitu amat, tapi yang penting jaga. Jangan sampai terlalu vulgar, terlalu genit, sewajar-wajarnya aja. Posting lagi jalan, posting lagi duduk, biasa aja. Tapi bukan postingan lagi ngedance gitu. Ini mungkin akan jadi fitnah. Walaupun kita ngeremehin, dianya aja yang jelalatan, dianya aja yang suka ngepoin. Tapi kan kita memang udah membuka ruang untuk orang penasaran jadi kepo kan. Coba kalau kita nggak ngeposting kan dia jadi nggak ngepo. Akhirnya ngepoin yang lain. Berarti kita nggak dosa, yang lain yang dosa. Yang penting jangan sampai orang berbuat dosa gara-gara kita. Kalau orang tetap berbuat dosa, biarlah gara-gara setan saja. Jangan sampai minal jinnati wan nas. Gara-gara jin dan gara-gara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu aja teman-teman yang dimuliakan Allah. Maaf ya, kemana-mana. Ya. Kita tutup dengan muhasabah dan doa.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada bangsa Indonesia peradaban Islam yang diwarnai oleh anak-anak muda yang soleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bertahmid kepada Allah. Kita memuji Allah. Kita coba ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama sembari mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Dan yang paling penting adalah nikmat hidayah yang membuat kita bisa bertaubat, hijrah, meninggalkan dosa-dosa yang dulu mungkin sulit sekali untuk meninggalkannya. Tapi karena hidayah Allah sekarang kita bisa meninggalkan dosa-dosa yang harusnya bisa mencelakakan kita. Kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama mungkin sekitar 10 atau 15 kali sambil mengingat nikmat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Kita ucapkan tasbih Subhanallah. 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 Ayo kita bertasbih bersama-sama. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Teman-teman mungkin masih ingat dulu ketika kita sedang main atau mungkin sampai sekarang juga ketika kita nonton konser, seorang penyanyi di atas panggung suka ngajak kita nyanyi bareng. Ayo kita nyanyi bareng, siapa yang hafal lirik lagunya. Kita begitu semangat untuk bernyanyi dan berteriak bareng-bareng dengan seorang selebritinya atau seorang penyanyinya untuk menyanyikan lirik-lirik yang sebetulnya bukan zikir. Walaupun sebagiannya boleh, sebagiannya tidak boleh, Allahu a'lam. Tapi coba kita sekarang semangat lebih dari itu untuk menyanyikan atau untuk melantunkan lirik-lirik tasbih kepada Allah. Dan tidak masalah
Saya mengambil mazhab bahwa tasbih bersama-sama itu tidak masalah selama tidak mengganggu orang sholat. Kecuali kita habis sholat langsung bertasbih, mungkin mengganggu orang lain yang sedang sholat. Tapi kalau dalam event kayak gini, insya Allah tidak ada yang terganggu, lagian di dalam ruangan, sehingga kita syiarkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tasbih, tahmid, dan takbir kita bersama-sama. Kita lanjutkan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Sembari kita beristighfar, coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita kepada ayah kita. Ingat dosa-dosa kita kepada ibu kita. Seolah-olah istighfar kita adalah permintaan maaf kita kepada ibu. Ibu, maafkan saya. Ayah, maafkan saya. Ya Allah, ampunkanlah saya. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Teman-teman yang dirahmati Allah, walaupun teman-teman rajin ngaji, rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, kalau teman-teman menyakiti perasaan ibu, durhaka kepada orang tua, semua kebaikan teman-teman itu tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin masuk surga teman-teman, walaupun rajin ibadah, kalau durhaka kepada kedua orang tua. Makanya Allah mengatakan, berbaktilah kepada orang tua setelah kalian bertauhid kepada Allah. Itu dua perintah di dalam satu ayat sekaligus, yaitu jangan syirik kepada Allah, jangan durhaka kepada orang tua. Seolah-olah durhaka kepada orang tua itu dosa besar kedua setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kadang-kadang gak ngerasa telah menyakiti perasaan orang tua kita. Gara-gara kita ngebelain pasangan kita, ngebelain suami kita, ngebelain istri kita, atau yang lebih parah lagi, hanya gara-gara ngebelain teman kita. Kita lebih menjaga perasaan teman daripada perasaan kedua orang tua kita. Beristighfarlah atas dosa-dosa kita kepada orang tua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا غفور اللهم يا تواب يا تواب يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا تب علينا توبة نصوحا يا تواب يا تواب يا Allah, Engkau yang maha menerima taubat setiap hambamu, meskipun kami kadang bertaubat lalu mengulangi lagi dosa yang sama. Engkau maha tahu bahwa hambamu ini kadang belum serius dalam taubatnya, tetapi engkau tidak menutup pintu taubat bagi hambamu. Betapa engkau maha penerima taubat. Engkau tahu berapa banyak dosa-dosa hambamu, tetapi engkau tidak peduli dan engkau maha menerima taubat. Engkau pasti akan mengampuni dosa-dosa hambamu, walaupun dosa itu memenuhi langit dan bumi. Ya Tawwab, tub alaina taubatan nasuha. Jika engkau tidak menerima taubat kami, celakalah kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jika engkau tidak menerima taubat kami, apa yang bisa kami harapkan lagi dari kebaikan-kebaikan selain taubat darimu, ya Allah? Siapakah lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat selain engkau, ya Allah? Tub alaina ya Tawwab. Tub alaina ya Tawwab. Ighfir dunubana ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kami tidak mampu berbakti kepada ibu dan ayah kami. Mungkin hanya doa yang bisa kami jadikan sebagai bakti terbaik kami untuk keduanya. Apalagi setelah keduanya kembali kepadamu, ya Allah. Kami tidak tahu lagi bagaimana cara membayar semua kebaikan-kebaikan ayah dan ibu kami, ya Allah. Bagaimana cara membalas setiap tetes susu dan keringat ibu dan ayah kami, ya Allah. Kecuali mendoakan mereka. Dan engkau berjanji menerima doa hamba-hambamu, anak-anak yang mendoakan orang tuanya.
Ampunkanlah dosa ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah kami, ya Allah. Hapuskanlah setiap dosa mereka dari catatan amal mereka, ya Allah. Sehingga mereka menghadap-Mu kelak dalam keadaan bersih dan kembali ke dalam surga-Mu sebagai orang-orang yang menang dan beruntung, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah untuk bangsa Indonesia anak muda yang soleh, anak muda yang punya akhlak mulia, anak muda yang cerdas, yang kreatif, yang mereka menggunakan semua potensi-potensi baik mereka untuk kemenangan agama dan bangsa. Berikanlah untuk bangsa Indonesia anak muda sebaik Ashabul Kahfi, anak muda sebaik Hawariyin, anak muda sebaik sahabat Muhajirin, anak muda sebaik Ansar. Berikanlah bagi bangsa Indonesia pemimpin sebaik Muhammad Al-Fatih, pemimpin sebaik Nuruddin Zinki, pemimpin sebaik Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin sebaik para Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia keberkahan. Tutuplah aurat perempuan-perempuan Indonesia dan jadikanlah perempuan-perempuan kami adalah perempuan-perempuan yang memiliki rahim yang berkah. Yang dari rahim mereka akan lahir para pemuda-pemuda yang solih. Dari rahim mereka akan lahir para pembela-pembela agama. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara kami di Palestina, ya Allah. Bantulah saudara kami di Suriah, ya Allah. Maafkan kami belum bisa banyak menolong mereka, ya Allah. Kecuali mendoakan dan menyisihkan sebagian kecil dari harta kami untuk mereka, ya Allah. Kami sering melihat bagaimana saudara-saudara kami disembelih, bagaimana saudara-saudara kami dibom, bagaimana saudara-saudara kami ditembak, bagaimana mereka disiksa, mereka kehilangan harta mereka, rumah mereka, orang-orang yang mereka cintai. Bantulah mereka, ya Allah. Dan beri kesempatan bagi Indonesia suatu saat untuk membuka gerbangnya untuk para pengungsi Suriah, membuka gerbangnya untuk pengungsi Myanmar, membuka gerbangnya untuk pengungsi Palestina, sebagaimana negara-negara Islam yang sekarang telah membuka gerbang mereka untuk para pengungsi kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kesabaran kepada bangsa Indonesia dalam membangun bangsanya, membangun negaranya. Jangan kau biarkan mereka bercerai-berai dan saling menyalahkan dan menjatuhkan. Satukanlah mereka dalam barisan ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada orang-orang miskin dengan kemiskinannya, sehingga mereka menjadi orang yang sabar. Dan ketuklah hati orang-orang yang kaya, sehingga mereka menjadi orang yang dermawan. Persaudarakanlah antara orang yang kaya dan miskin. Janganlah engkau jadikan mereka bermusuhan karena yang satu sombong dan yang lain dengki. Ya Arhamar Rahimin, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang engkau uji dengan sakit. Jika orang-orang di antara saudara kami yang sakit itu kurang mampu, maka tolonglah mereka dalam berobat dan mencari kesembuhan-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berkahilah negeri kami ini, sebagaimana Engkau telah memberkahi negeri Mekah dan Madinah. Rabbana, hablana min azwajina, wa dhurriyyatina, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita selalu berharap bisa setiap hari bertambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul, sehingga bertambah pula keimanan kita dan amal soleh kita. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan membahas tentang cinta. Saya kepengen bahas malam ini tentang satu bentuk cinta yang makin bertambah cinta itu makin tough. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin kuat kesabarannya. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin jujur dan tulus dalam berbuat kebaikan. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin bermanfaat buat orang banyak.
Makin bertambah rasa cinta itu, kita makin berani berkorban. Makin bertambah rasa cinta itu, kita semakin khusyuk dalam sholatnya. Yang makin nambah cinta itu buat kita semakin istiqomah. Yuk kita baca Al-Quran dulu. Coba teman-teman buka surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, serta keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya kepadamu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kefasikan. Shadaqallahul Adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang resiko kalau kita mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Pokoknya kata Allah di sini, nggak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Nggak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu nggak mungkin. Bukan hanya nggak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman fatarabbasu. Hati-hati kalian, kata Allah.
Artinya nggak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu nggak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Makhluk itu kata Allah bukan orang yang jauh. Makhluk itu kata Allah orang yang dekat dengan kita, orang yang layak kita cintai. Dan tidak dosa mencintai mereka, kecuali kalau bukan karena Allah. Orang tua, bukankah kewajiban seorang anak mencintai orang tua? Tapi kalau bukan karena Allah atau melebihi cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada Allah, maka itu akan fatarabbasu, hati-hati kata Allah. Tunggu aja kata Allah. Ini tegas bahasanya, dan Allah meletakkan ayat ini di dalam surat At-Taubah. Dan salah satu di antara ciri khas dari surat At-Taubah isinya adalah tentang orang-orang munafik. Bisa jadi teman-teman, kalau kita mau jujur menilai diri kita mukmin apa enggak, coba lihat. Jangan-jangan cinta yang selama ini kita rasakan itulah yang menjadikan tanda-tanda kemunafikan pada diri kita. Kalau kita mau tahu saya ini mukmin apa munafik, salah satunya lihat aja dalam urusan cinta. Apakah kita mencintai seseorang atau sesuatu melebihi Allah dan Rasul? Atau sama pun nggak boleh, apalagi melebihi. Kalau itu ternyata ada di dalam hati kita dan nggak bisa dibuat-buat, dan kita nggak mungkin membohongi diri kita sendiri, berarti kita termasuk orang yang diancam di dalam surat Baro'ah, surat Munafikun. Kalau surat Al-Munafikun itu pendek, ini ada surat Munafikun lebih panjang daripada Al-Munafikun, yaitu surat At-Taubah, isinya tentang orang munafik. Dan Allah bilang nggak mungkin bahagia orang yang mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Kalau kita mencintai ayah dan ibu kita, harus karena Allah dan Rasul. Maksud karena Allah dan Rasul itu apa? Satu, karena emang perintah Allah dan Rasul. Kalau perintah Allah untuk tidak mencintainya, maka kita tidak mencintainya. Memang Allah pernah menyuruh hambanya untuk membenci orang tua? Atau membenci keluarganya? Membenci pasangannya? Membenci anaknya? Pernah di dalam perang Badar. Perang Badar itu bisa dibilang perang saudara yang sebenarnya. Seorang ayah berperang dengan anaknya. Ayahnya di pasukan kaum musyrikin, anaknya di pasukan kaum muslimin. Pamannya di pasukan kaum musyrikin, ponakannya di kaum muslimin. Saudara kakaknya di kaum musyrikin, adiknya di kaum muslimin. Dan itu banyak. Salah satu yang terkenal adalah Abdullah bin Suhail. Ayahnya di barisan orang-orang Abu Jahal, anaknya di barisan Rasulullah SAW. Sehingga banyak yang terjadi adalah seorang ayah membunuh anaknya atau anaknya membunuh ayahnya. Dalam kondisi seperti itu, Allah menyuruh membuang rasa cinta kepada keluarga karena cinta kepada Allah lebih berharga daripada cinta kepada siapapun. Siapa mereka yang memusuhi kaum muslimin, yang menzolimi kaum muslimin, yang memfitnah kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin? Tetapi jika mereka hanya berbeda agama, tidak memerangi kaum muslimin, maka Allah menyuruh kita berbakti kepada mereka walaupun mereka beda pemahaman dan ideologi dengan kita. Ini namanya cinta karena Allah. Jangan mentang-mentang orang tua kita sama muslim sih, cuma mungkin beda pemahaman agama. Yang satu agamanya setelah belajar di taklim, yang satu lagi dulu belajarnya, dan lebih banyak campuran budaya. Terus akhirnya kita jadi nggak mencintai lagi orang tua kita, banyak menghujat, banyak mendebat. Itu bukan karena Allah, walaupun alasannya agama, tapi itu bukan karena Allah. Allah tetap menyuruh kita untuk wala taqul lahuma uffin. Allah tetap menyuruh kita untuk wa ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baik kepada istri kita, kepada anak kita, walaupun mereka mungkin belum menjadi orang yang taat. Karena itu beda lagi urusannya. Makanya cinta karena Allah itu pertama cinta karena perintah Allah. Siapa yang harus dicintai, siapa yang tidak perlu dicintai. Siapa yang kalau kita mencintainya berpahala, siapa yang kalau kita mencintainya malah berdosa. Ini cinta karena Allah. Bagaimana kalau kita mencintai idola-idola yang sebetulnya ketika kita mencintainya justru membuat hati kita terganggu, khusyuk kita jadi berkurang. Mencintai seseorang yang kemudian kita tiru perilakunya yang tidak baik, berarti bukan karena Allah. Cewek-cewek misalnya ikut konser seorang
penyanyi yang keren, terkenal, lagi ngetop, udah gitu seksi lagi, suaranya bagus, suaranya tuh berat banget, kalau lagi main gitar tuh keren banget. Pas kita nonton konsernya, histeris. Jangankan itu, histeris terhadap mayit suami aja dilarang ya. Boleh histeris terhadap mayit suami? Suaminya meninggal terus dia histeris. Teriak-teriak, namanya kan meratapi mayit. Itu nggak boleh, termasuk dosa besar. Apalagi histeris terhadap manggungnya orang yang bukan siapa-siapa bagi kita. Itu lebih nggak boleh lagi. Nah ini, cinta ini pasti bukan karena Allah. Dan kalau ini yang ada di dalam hati kita, pasti nggak akan pernah bahagia. Udah nggak berpahala, nggak ngebahagiain, nggak nambah amal soleh. Terus gimana terhadap yang kayak gitu-gitu mah? Biasa aja, nggak usah pakai perasaan. Flat. Kalau mau menikmati hiburan pun nikmatin aja, tapi nggak usah baper. Nggak usah sampai nangis habis-habisan di bandara gara-gara nungguin Justin Bieber datang. Pas datang ternyata dia ngambil jalur lain, dia nangis-nangis. Sudah seharian saya itikaf di bandara, nggak ketemu. Yang laki-laki juga kayak gitu. Artinya itu udah baper, udah mulai pakai perasaan. Dan perasaan itu pasti akan mengganggu kekhusyuan kita dalam ibadah kepada Allah. Gak akan bahagia kalau kayak gitu. Yang terjadi sekarang banyak kaum muslimin, cintanya bukan lagi karena Allah. Dia tidak mencintai orang tuanya, padahal Allah menyuruh dia mencintai orang tuanya. Dia tidak lagi mencintai ulama, ngefans sama ulama, padahal Allah menyuruh dia mencintai ulama. Wa kunu ma'as-shadiqin, kata Allah, dan tetaplah kamu, jadilah kamu, bersamalah kamu dengan orang-orang yang salih. Dia tidak lagi menjadikan para sahabat sebagai idolanya. Ini bukan karena cinta karena Allah. Ini pasti cinta karena hawa nafsu atau talbisul iblis, godaan setan. Makanya coba kita revolusi cinta kita. Revolusi cinta. Dari cinta yang karena hawa nafsu, karena hiburan, karena keren menurut kita, menjadi cinta karena Allah. Tapi tetap bisa menikmati hiburan, kekerenan, segala macam yang sifatnya masih mubah, silakan dinikmati. Tetapi jangan pakai perasaan, karena itu berbahaya. Sekedar hiburan aja, karena Allah juga nggak ngelarang kita berhibur. Dalam istilah hukum ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, kan gitu ya. Maka sebagian besar hiburan itu adalah yang mubah. Mubah itu artinya nggak dilarang, nggak disuruh. Secara pahala nggak berpahala, nggak berdosa, biasa-biasa aja gitu. Nggak nambah pahala, nggak nambah dosa. Kayak kita misalnya lagi nyanyi. Nyanyinya masih lagu-lagu yang biasa dan kita nyanyi sendiri, apalagi gitu ya. Nyanyi sendiri atau dengar musik sesuatu yang masih wajar, bukan musik-musik yang dilarang. Ini nggak nambah pahala, nggak nambah dosa. Atau jalan-jalan nambah pahala? Kalau jalan-jalannya murni karena pengen menikmati hari libur, pengen menikmati alam, pengen senang-senang dengan keluarga, teman, ini nggak nambah pahala, nggak nambah dosa, namanya mubah. Maka tidak masalah kita tetap menikmati hiburan, tetapi jangan libatkan perasaan cinta, karena hati itu adalah wadah yang kosong. Dan dia hanya bisa diisi dengan satu hal. Kalau sudah penuh dengan satu hal, nggak akan bisa diisi lagi dengan hal yang lain. Kalau sudah penuh dengan cinta yang bukan karena Allah, maka keluarlah cinta karena Allah. Biarkan dia kosong dulu, nanti diisi dengan cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Mencintai orang tua, mencintai ulama, mencintai orang soleh, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dan mencintai amal-amal yang membuat kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cinta yang coba kita revolusi, kita bangun dalam hati kita. Dan kalau udah dapat, insya Allah beramal soleh itu akan ringan banget. Nanti kita dengarkan kisah-kisah inspirasinya. Mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat. Para sahabat itu jangan cuma, oh ya hebat mereka mah soleh. Oh iya, mereka mah orang-orang luar biasa. Tapi kita nggak sampai cinta gitu, nggak sampai kebawa perasaan tentang para sahabat. Itu berarti belum. Apalagi kepada Rasul. Kalau lagi ngomongin sahabat itu, harusnya tuh kayak ngomongin seseorang yang kita kagumin banget. Kita jadi semangat gitu. Berarti orangnya mencintai sahabat. Saya kalau lagi diajak ngomong tentang, sebutlah, mungkin nggak bisa mencintai semua sahabat secara sama.
pasti berbeda-beda. Ada yang paling kita ngefans banget. Saya pribadi paling ngefans tuh sama Umar bin Khattab. Sisi apanya? Bukan sisi kerasnya, tapi sisi kecerdasan dan jeniusnya Umar bin Khattab. Banyaknya ijtihad Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya. Banyaknya inovasi-inovasi dalam pemerintahannya. Saya cinta banget sama Umar dalam urusan kecerdasannya. Mungkin Umar kalau hidup di zaman kita akan banyak ngelakuin inovasi dalam pemerintahan. Akan banyak melahirkan produk-produk fikih yang mungkin bagi sebagian orang dianggap mengada-ngada nih, nggak ada di zaman Rasul. Memang nggak ada. Terus kenapa, kata Umar? Bukankah ini baik? Dan saya yakin kalau Rasulullah masih hidup, pasti Rasulullah akan setuju. Karena ini baik. Ini yang saya ngefans banget sama Umar. Siapa lagi yang saya ngidolain banget? Kalau laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib. Orang yang dari kecil udah bersih. Gak pernah melihat auratnya sendiri, apalagi aurat orang lain. Dalam peperangan, hampir membunuh musuh, tapi gara-gara musuh kesobek celananya sehingga kelihatan auratnya cuma paha doang, Ali jadi berpaling muka dan tidak jadi membunuh musuhnya. Kenapa? Menjaga pandangan. Ini yang ngefans banget, walaupun saya belum bisa ngejaga pandangan seperti Ali. Ini artinya, kalau lagi ngebahas Ali itu jadi kangen sama Ali. Kalau ngebahas Umar itu jadi kangen sama Umar. Apalagi kalau ngebahas tentang Rasulullah SAW, rasanya rindu ingin ada di antara bersama Rasulullah SAW. Pernah mimpi ketemu Rasul? Berbahagialah teman-teman kalau yang pernah bermimpi ketemu Rasul. Walaupun kita nggak akan pernah ingat wajah Rasul. Karena mustahil orang mengingat wajah Rasulullah kalau hanya ketemu dalam mimpi. Mustahil. Kalau ada yang mimpi ketemu Rasul terus bisa menggambarkan sketsa wajah Rasul, itu adalah bisikan setan. Kalau mimpi ketemu Rasul, ketemu sih, cuma lupa wajahnya kayak gimana. Kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia seperti melihat aku dalam kenyataan. Siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, berarti dia seperti melihat Rasulullah dalam kenyataan. Benar-benar ketemu dengan Rasulullah, seolah-olah dia menjadi salah satu di antara golongan sahabat Nabi. Siapa yang tidak bahagia masuk dalam golongan sahabat Nabi? Gimana caranya? Mimpi ketemu Rasul, dan itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau nggak cinta, nggak mungkin mimpi. Saking cintanya, jadi ke bawah mimpi. Dan itu butuh doa, butuh cinta, butuh usaha, butuh pengorbanan. Sehingga nanti Allah akan memberikan kita hadiah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Saya dulu pernah waktu kecil banget, sebelum saya sering ikut musabakoh, mimpi ketemu Rasul. Terus Nabi bilang gini, dia panggil nama saya, tapi nama itu ada di KTP, bukan nama yang Hanan Ataki ya. Cari aja nanti, nama aslinya. Dia manggil Fulan, gitu. Fulan, kamu mah, kalau bahasa kita, kamu jangan tinggalkan Al-Quran, peganglah Al-Quran, kata beliau. Udah gitu saya belajar Al-Quran jadi juara musabakoh. Ke bawahnya tuh ke juara musabakoh. Pas saya udah mulai agak-agak gede, udah remaja, mulai puber dan agak jauh dari Al-Quran, mimpi lagi. Mimpinya masuk surga, tapi surganya gak enak banget. Surganya tuh gelap. Surganya itu nggak ada lampu. Terus istananya itu kayak saung-saung yang udah reot gitu. Terus ada hujan. Terus saya duduk dalam saung itu terus kehujanan. Loh kok surga kayak gini ya? Mending di rumah saya daripada di surga. Ternyata saya semakin jauh dari Al-Quran. Allah kayak ngasih sebuah gambaran tentang amal saya gitu. Amal kamu itu kayak gini. Rapuh, nggak jelas, nggak ikhlas. Pokoknya banyak aja tegurannya. Sampai sekarang saya kangen pengen mimpi lagi ketemu Rasul, tapi belum bisa. Berarti memang amalnya belum baik, belum setulus, belum sepolos ketika saya masih kecil. Ini artinya kalau kita benar-benar mencintai seseorang karena Allah, saat ngebahas tentang orang itu kita jadi semangat. Saat membahas tentang orang itu kita jadi rindu, kita jadi pengen tahu tentang mereka. Kita jadi, kalau ibarat kita sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang
Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. "Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah." Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, "Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali?" Mereka semuanya kaget dan bahagia, seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid, ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna, nggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. Satu hari ketika Rasulullah wafat.
Kedua, hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, "Ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis?" Kata Bilal, "Dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul." Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?